Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi pada dorsifleksi ankle. Posisi awalnya pasien pada posisi tidur terlentang, kemudian diletakkan roll di bawah lutut sehingga lutut dapat fleksi 20-30 derajat dan gastrocnemius pada kondisi kendor. Kemudian aksis dari goniometernya ini diletakkan di bawah dari lateral malleolusnya. Ini kakinya pada posisi anatomi ya, lurus. Kemudian ini diletakkan di bawah lateral malleolus aksisnya. Lengan stasionarnya ini sejajar dengan aksis longitudinal fibula dan lengan geraknya ini sejajar dengan sole of the heel dari kakinya. Baik, ini sudah lurus. Nanti kakinya dibawa ke depan ya. Bisa dimulai. 1, 2, 3. Didapatkan hasil 20 derajat. Pemeriksaan lingkup gerak sendi, yakni pelantar fleksi ankle. Untuk posisi awal, pasien tidur terlentang, letakkan gulungan di bawah knee untuk menjaga 20 hingga 30 derajat fleksi knee. Terapis memberi stabilisasi di tibia dan fibula. Untuk peletakan goniometer diletakkan di inferior lateral malleolus. Stationary arm-nya sejajar dengan fibula dan movable arm-nya sejajar dengan telapak tumit. Untuk gerakannya, melakukan ekstensi ankle secara penuh. Cukup. Hasil yang diperoleh merupakan derajat yang ditunjukkan dan dikurangi dengan 90 derajat. Di sini menunjukkan 130 derajat. Jadi ROM yang diperoleh adalah 130 derajat dikurangi 90 derajat, yakni 40 derajat. Untuk alternatif tes dilakukan dengan posisi duduk, yakni fleksi ini 90 derajat dan ankle dalam posisi anatomis. Terapis memberi stabilisasi di tibia dan fibula. Nah, untuk peletakan goniometer diletakkan di bagian inferior lateral malleolus. Stationary arm-nya sejajar dengan fibula dan movable arm-nya sejajar dengan permukaan pada tumit. Untuk gerakannya, melakukan gerakan ekstensi ankle hingga batas gerakan. Cukup. Derajat menunjukkan 130 derajat. Jadi ROM yang diperoleh adalah 130 derajat dikurangi 90 derajat, yakni 40 derajat. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan inversi posisi awal pasien tengkurap dengan kaki di luar alas. Dan terapi nanti memberikan tanda di superior aspek calcaneus secara posterior dan pada inferior aspek tumit. Nanti akan dilakukan stabilisasi di tibia dan fibula. Letak dari goniometer aksisnya di tanda yang sudah di spidol, yaitu di superior aspek calcaneus. Nanti stationary arm-nya di sejajar dengan longitudinal aksis kaki bagian bawah. Movable-nya sejajar dengan tanda sepanjang garis lurus posterior aspek calcaneus. Nanti pasien diminta untuk
inversi kalkaneus secara pasif sambil distabilisasi. Dan mendapatkan hasil 5 derajat. Ini saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi yaitu eversi ankle. Di sini posisi pasien yaitu tidur tengkurap dengan pergelangan kaki berada di ujung alas atau kasur. Kemudian untuk stabilisasinya, terapis menstabilkan tibia dan fibula dari pasien. Kemudian untuk aksis dari goniometernya yaitu berada di tengah aspek superior dari calcaneus. Itu akan kita tandai menggunakan pulpen di bagian sini, kemudian sini. Untuk stasioner armnya itu berada sejajar dengan longitudinal dari tungkai bawah. Untuk movable armnya itu berada di sepanjang garis tengah dari posterior aspek calcaneus. Kemudian untuk gerakannya, pasien menggerakkan kakinya ke arah luar seperti ini. Oke, bisa kita mulai ya Mbak. 1, 2, 3. Nilai yang didapatkan dari LGS eversi ini yaitu 5 derajat. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan LGS atau lingkup gerak sendi pada ibu jari dengan melakukan gerakan MTP, fleksi, dan ekstensi. Posisi pertama, pasien supine atau terlentang dengan posisi ankle atau pergelangan kaki dan juga kaki pada posisi netral. Untuk stabilisasi, berikan pada metatarsal 1. Kemudian aksis goniometer untuk gerakan fleksi ditempatkan pada dorsal MTP joint. Sedangkan stationary arm paralel dengan metakarpal 1 dan movable arm berada pada proksimal palang ibu jari. Untuk gerakan fleksi, pasien diminta untuk menekuk ibu jarinya ke bawah. Kita mulai ya Bu. 1, 2, 3. Hasilnya 20 derajat. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan LGS atau lingkup gerak sendi pada ibu jari dengan melakukan gerakan MTP, fleksi, dan ekstensi. Posisi pertama, pasien supine atau terlentang dengan posisi ankle atau pergelangan kaki dan juga kaki pada posisi netral. Untuk stabilisasi, berikan pada metatarsal 1. Kemudian aksis goniometer untuk gerakan fleksi ditempatkan pada dorsal MTP joint. Sedangkan stationary arm paralel dengan metakarpal 1 dan movable arm berada pada proksimal palang ibu jari. Untuk gerakan fleksi, pasien diminta untuk menekuk ibu jarinya ke bawah. Kita mulai ya Bu. 1, 2, 3. Hasilnya 20 derajat. Stop. Kemudian untuk gerakan ekstensi masih pada posisi yang sama, aksisnya berada pada sisi plantar aspek MTP joint. Kemudian pasien diminta untuk ekstensi ibu jari. Mulai. Salah coba. Untuk gerakan ekstensi MTP joint pada ibu jari, posisinya masih sama, hanya saja aksisnya ditempatkan pada plantar aspek MTP joint ibu jari. Untuk gerakannya, ibu diminta untuk mengekstensikan atau meluruskan ibu jarinya ke atas ya Bu. Kita mulai 1, 2. Oke. Hasilnya
30 derajat. Gerakan ekstensi MTP join pada ibu jari posisinya masih sama, hanya saja aksisnya ditempatkan pada plantar aspek MTP join ibu jari. Untuk gerakannya, ibu diminta untuk mengekstensikan atau meluruskan ibu jarinya ke atas ya Bu. Kita mulai 1, 2. Oke. Hasilnya 30 derajat. MTP joint flexion extension, posisi awal 4 jari kaki pasien yaitu ekstensi. Dan nanti pasien akan memfleksikan 4 jari kaki hingga batas fleksi. Untuk MTP joint flexion extension biasanya tidak diukur menggunakan goniometer. Silahkan memfleksikan 4 jari kakinya, Mbak. Terima kasih. Di sini saya akan melakukan pengukuran lingkup gerak sendi yaitu MTP, abduction dan adduction. Untuk penggunaan alatnya itu goniometer ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan di bagian ibu jari. Jadi aksesnya ditempatkan pada MTP joint di sini. Kemudian movable armnya sejajar dengan longitudinal axis dari proksimal palang. Selanjutnya saya akan menggerakkan dari kaki pasien, ibu jari pasien untuk abduksi terlebih dahulu. Kemudian saya akan menggerakkan dari goniometernya ini. Hasil pengukurannya adalah 18 derajat. Ukuran adduksi dari MTP ini, posisi awalnya adalah kaki pasien abduksi terlebih dahulu. Pengukurannya dari yang tadi yaitu 18 derajat. Kemudian saya akan gerakkan ibu jarinya ini untuk menjadi adduksi. 1, 2, 3. Jadi hasil pengukuran adduksi adalah 0 derajat. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi, IP, fleksi, ekstensi pada regio, ankle, dan foot. Di sini posisi pasien yaitu tidur terlentang dengan posisi pergelangan kaki dan jari-jari kaki dalam posisi netral. Baik, di sini posisi pergelangan kaki pasien yaitu pergelangan kaki dan jempolnya dalam posisi netral. Kemudian di sini terapis menstabilkan jari jempol kaki pada bagian proksimalnya. Kemudian terapis menggerakkan palang distal hingga batas fleksi sendi IP. Seperti ini. Kemudian terapis juga menggerakkan palang distal hingga batas ekstensi sendi IP. Seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pengukuran menggunakan goniometer. Ke bagian ini untuk fleksi sendi IP. Didapatkan hasil yaitu 90 derajat. Kemudian untuk yang ekstensi didapatkan hasil yaitu 70 derajat. Pada pemeriksaan LGS MTP dan IP joint flexion atau ekstensi, yang pertama yaitu posisi pasien tidur lentang dan menstabilisasi pada metatarsal. Yang pertama yaitu memegang bagian proksimal palangeal dan kita memeriksakan fleksi ekstensi pada metakarpal kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Seperti ini. Fleksi, ekstensi. Ini juga fleksi dan ekstensi. Seperti itu.
Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot tibialis anterior. Jadi untuk nilai 2, posisi pasien berbaring miring pada sisi yang dites. Lututnya fleksi, plantar fleksi dan eversi sedikit. Lalu stabilisasi akan dilakukan di bawah proximal ankle. Nah, pasien diminta untuk melakukan dorsifleksi untuk pemeriksaan kekuatan otot tibialis anterior poin 345, posisi awal pasien adalah duduk dan ankle plantar fleksi dan kaki bawah itu sedikit eversi. Lalu dilakukan stabilisasi yaitu kaki pasien disandang oleh paha terapis dan lakukan stabilisasi di bawah paha pasien dengan sandaan. Lalu gerakan dilakukan palpasi di tibialis anterior medial, yaitu anteromedial aspek pada pergelangan kaki atau medial pada anterior border tibia. Lalu pasien untuk poin 3, pasien diminta untuk dorsifleksi dan inversi. Nanti gini ya, dicoba 1, 2, 3. Gini ya. Sudah. Untuk poin 4 dan 5 diberikan tahanan. Untuk poin 4 dan 5 diberikan tahanan di dorsamedial aspek pada bagian kaki depan. 1, 2, 3. Untuk poin 4 sudah diberikan tahanan minimal dan untuk poin 5 diberikan tahanan maksimal. 1, 2, 3. Sudah. Kemudian pemeriksaan kekuatan otot yaitu gastrocnemius, di mana otot ini terletak pada area medial dan lateral dari bawah lutut. Posisi awal pada pemeriksaan otot gastrocnemius ini, posisi awal pasiennya yaitu tidur tengkurap dengan lutut terulur dan kaki berada di tepi alas pada posisi fleksi dorsi. Kemudian untuk stabilisasinya yaitu pada bagian tungkai bawah proksimal pergelangan kaki. Pasien melakukan gerakan plantar fleksi atau gerakan seperti menjinjit. Untuk nilai 3, pasien menggerakkan secara mandiri. Coba gerakan. Dan untuk nilai 4 dan 5 yaitu diberikan tahanan pada bagian aspek posterior calcaneum. Gerakan kakinya, Mbak. Kanan 4. Posisi awal lagi. Kemudian untuk tekanan yang kelima yaitu tekanan penuh. Coba gerakan lagi. Nah, kembali ke posisi awal. Untuk palpasi yaitu terdapat di bagian lateral dan medial fossa popliteal distal sendi lutut, yaitu di bagian ini. Kemudian untuk nilai 1 dan 2 yaitu pasien berada dalam posisi berbaring dengan miring seperti ini, dengan sisi yang tidak lurus pada bagian non-tes yang tidak diteskan dan ekstremitas bawah yang lurus pada bagian yang akan diteskan. Pada nilai 1 terdapat gerakan tapi tidak dapat dirasakan adanya kontraksi otot. Tolong gerakan. Kemudian untuk nilai 2, terapis membantu pergerakan dan menstabilkan bagian tungkai bawah. Kemudian palpasi bagian gastrocnemiusnya yaitu pada lateral dan medial dari sendi lutut. Yes. Kekuatan otot soleus pada posisi awal pasien tengkurap, lalu posisi pasien kaki 90 derajat, diberi stabilitas pada tungkai bawah. Untuk gerakannya plantar fleksi, lalu palpasi pada betis bagian tengah. Selanjutnya untuk nilai 3 tidak diberi tahanan, seperti ini contohnya. Satu, 2, 3. Ya, seperti itu. Selanjutnya untuk nilai 4 diberi tekanan minimal 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk nilai 5 diberi tahanan yang maksimal seperti itu.
Pada nilai 2, posisi awal pasien tidur berbaring menyamping dengan posisi paling bawah, ekstremitas bawah keluar seperti ini, dan lutut fleksi 90 derajat. Lalu diberi stabilitas pada tungkai bawah bagian proksimal atau pergelangan kaki. Lalu kaki bergerak plantar fleksi seperti ini. Kemudian pemeriksaan kekuatan otot tibialis posterior. Posisi pasien tidur miring, kemudian minta pasien untuk menekukkan lututnya. Kemudian terapis menstabilkan ke tungkai bawah. Minta pasien untuk melakukan dorsifleksi atau menekuk tulang femurnya. Tolong pasien untuk menggerakkannya, Mbak. Untuk resistannya pada nilai 4 dan 5, tapak kaki dan terapis menstabilkan pada tungkai bawah. Minta pasien untuk menggerakkan dorsifleksi atau menekuk ke arah femurnya. Pada nilai 2, terapis menstabilisasikan ke tungkai bawah. Kemudian terapis menggerakkan fulcrumnya menekuk fleksi. Untuk nilai 1, pada stabilisasi pada tungkai bawah, kemudian minta pasien untuk menggerakkan fleksi tapi ada gerakannya tapi tidak ada konstruksinya. 1, 2, 3. Baik, kemudian pemeriksaan kekuatan otot pada pronaus longus dan brevis. Nah, untuk posisi awalnya pasien pada posisi tidur terlentang dan tumitnya ini berada di ujung alas, kemudian ankle dan footnya ini pada posisi inversi ya Kak. Baik, seperti ini. Kemudian stabilisasi berada pada proksimal ankle. Baik, bisa dimulai untuk menggerakkan kakinya ke sebelah sini ya. Baik, untuk grade 2 bisa dimulai 1, 2, 3. Ya, sekali saja. Oke, cukup. Baik, untuk nilai 3, 4, dan 5 ini posisi pasien tidur miring, kemudian kaki pasien berada di atas ujung dari alas. Kemudian stabilisasi berada di proksimal ankle. Kaki pasien ini plantar fleksi dan inversi posisinya. Kemudian untuk nilai 3, pasien diminta untuk eversi. Gini ya Kak ya. Tanpa tahanan. Baik, bisa dimulai untuk nilai 3. 1, 2, 3. Cukup. Kemudian untuk nilai 4-nya akan diberikan tahanan minimal pada lateral border dan permukaan dari plantar metatarsal 1. Baik, untuk nilai 4 bisa dimulai 1, 2, 3. Oke, yang kuat hingga batas gerak ya. Kemudian untuk nilai 5-nya bisa digerakkan lagi, saya akan memberikan tahanan maksimal 1, 2, 3. Ya, yang kuat cukup. Nah, untuk palpasinya ini pronaus longus itu dapat dipalpasi di lateral malleolus, dan untuk brevisnya itu pada basis metatarsal jari yang kelima. Baik, cukup. Terima kasih. Pemeriksaan hari ini telah selesai. Pemeriksaan kekuatan otot, yakni flexor hallucis brevis dengan gerakan metatarsopalangeal fleksi. Untuk posisi awal, pasien tertidur terlentang dengan kaki,
engkel dan jari-jari kaki dalam posisi anatomi. Terapis memberi stabilisasi di metatarsal. Pasien melakukan gerakan fleksi MTP sambil menjaga ekstensi IP. Gerakannya seperti ini. Boleh dilakukan? Cukup. Untuk tahanan diberikan di permukaan plantar, palam proksimal, ibu jari. Boleh dilakukan? Cukup. Ini saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot, yaitu otot umbilicalis. Di sini posisi pasien yaitu tidur terlentang dengan posisi kaki dan pergelangannya yaitu anatomi. Kemudian untuk stabilisasinya, terapis menstabilkan metakarpal. Kemudian untuk gerakannya, pasien diminta untuk menggerakkan MTP jointnya atau seni MTP-nya, yaitu memfleksikannya seperti ini. Oke, ditekuk gini ya Mbak. Kita coba untuk nilai 3 tanpa diberi tahanan. 1, 2, 3. Pindah. 1, 2, 3 buruan. Astagfirullah, tidur. Ayo pindah, udah jam berapa? Oke. Kita mulai untuk nilai 3-nya yaitu tanpa diberi tahanan. 1, 2, 3. Oke, cukup. Untuk nilai 4-nya diberi tahanan tapi tidak terlalu kuat. 1, 2, 3. Oke, cukup. Untuk nilai 5-nya diberi tahanan yang maksimal. 1, 2, 3. Oke, cukup. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot, yaitu dalam melakukan interphalangeal flexion. Untuk posisinya, pasien adalah supinasi, kemudian ankle dan toesnya pada anatomical position. Tangan terapis menstabilisasi di bagian MTP joint di semua jari seperti ini. Kemudian untuk nilai 3, tolong Mbak menekukan jari-jarinya ke depan. Baik. Kemudian untuk nilai 4, saya akan memberikan resistensi di bagian dorsal dari jari-jari ini. Di sini saya akan memeriksanya di bagian ibu jari. Saya akan memberikan resistensi di bagian dorsal dari ibu jarinya ini. Tolong kepada Mbak untuk menekukan jarinya ke depan. Untuk nilai 4 tadi resistensinya minimal. Kemudian untuk nilai 5, saya juga akan melakukan pemeriksaannya di bagian ibu jari terlebih dahulu. Jadi saya akan menempatkan resistensi di bagian dorsal dari jarinya ini dan akan memberikan resistensi maksimal. Tolong Mbak untuk menekukan jarinya ke depan. Baik, terima kasih. Kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot pada abduktor hallucis. Ini kaki, pergelangan kaki, dan jari-jari kaki pasien dalam posisi anatomis. Kemudian, terapis menstabilkan metatarsal jari pertama, seperti ini. Kemudian, terapis memberikan sedikit tekanan pada bagian ini. Selanjutnya, terapis melakukan resistensi pada abduktor hallucis seperti ini. Cukup. Dan saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot, yaitu otot abduktor digiti minimi dan dorsal interosei yang membantu gerakan metatarsopalangeal abduksi. Kedua otot ini tidak dapat diberikan penilaian yang hanya berfungsi untuk mengobservasi kegiatan atau aktivitas abduksi
abduksi metatarsofalangeal. Untuk pergerakan, pasien diminta untuk memfleksikan sendi MCP, kemudian pasien berikan stabilisasi pada area ibu jari. Coba fleksikan jari-jari. Fleksikan disertai abduksi. Ya. Oke. Stop. Ulangi lagi ya. Mulai. Stop. Posisi awal pasien supine dan ankle netral. Stabilisasi di metatarsal. Silahkan ekstensikan jari-jarinya, Mbak. Palpasi ekstensor hallucis longus di aspek dorsal. Sini. Palpasi ekstensor hallucis brevis dan digitorum longus di sini. Untuk tahanan ekstensor hallucis longus di aspek distal. Silahkan ekstensikan jarinya, Mbak. Untuk nilai 4 diberikan tahanan minimal dan untuk nilai 5 diberikan tahanan maksimal. Untuk ekstensor digitorum brevis longus diberikan tahanan di aspek metatarsal. Silahkan ekstensikan jari-jarinya, Mbak. Untuk nilai 4 diberikan tahanan minimal dan untuk nilai 5 diberikan tahanan maksimal.